Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah kategorial pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari NKB nomor 3. Kita pujikan bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur di dalam doa dan juga kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa EPKC untuk memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala karunia Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami. Karena sampai dengan saat ini, kami tidak ada kekurangan satu apapun juga. Kami percaya semua yang hadir dalam hidup kami terjadi atas cinta kasih Tuhan bagi kami. Ajar kami selalu menghormati dan selalu menghargai segala karunia, segala pemeliharaan, segala kebaikan Tuhan itu bagi kami. Kami bersyukur bahwa pada saat ini juga Tuhan boleh kembali memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah dalam ibadah kategorial pada saat ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kami. Terlebih kami yang sebentar akan memasuki pemberitaan firman. Berikan hikmat-Mu sehingga kami dimampukan untuk menghayati panggilan kami, menjalankan hidup kami seturut dengan perintah dan kehendak Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 yang berbunyi demikian. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Kalau engkau mengamat-amatinya, lenyaplah ia, karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang selalu setia untuk mendengar juga untuk memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang sehat. Semua keluarga kita juga kiranya berada dalam kondisi yang baik. Kembali kita bertemu dalam ibadah kategorial pekan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita sangat pendek. Dan saya mau mengawali dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang tidak ingin menjadi kaya? Ada barangkali Bapak, Ibu? Saya yakin ada. Tetap ada. Tapi mungkin sedikit ya. Tapi mungkin sedikit karena hampir banyak mungkin memilih untuk kalau ada kesempatannya ya kita ingin menjadi orang kaya begitu ya. Secara materi dalam hal ini. Mungkin akan lebih banyak orang yang memilih pilihan itu dibanding tidak begitu ya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal menyampaikan satu sudut pandang yang menarik menurut saya untuk kita refleksikan pada saat ini, begitu ya. Amsal menyampaikan pesan yang sangat penting untuk kita refleksikan. Penulis Amsal mengatakan bahwa kita tidak direkomendasikan untuk menjadi orang kaya, bahkan bersusah-susah untuk menjadi orang kaya. Bahkan penulis Amsal mengajak kita untuk meninggalkan niat itu. Karena menurut Amsal, kalau diamat-amati, ya, maka dia akan lenyap. Ya. Dia tiba-tiba akan bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Refleksinya menarik menurut saya. Kalau saya coba gumuli ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa kita sepakat kekayaan bukan menjadi indikator utama dalam kita semua mencapai kebahagiaan. Bahwa hal itu bisa mempengaruhi, ya, kita sepakat. Tetapi kekayaan bukan nomor satu, apalagi satu-satunya faktor di mana kebahagiaan itu hadir di tengah kehidupan kita dan keluarga kita. Tidak kurang soalnya cerita, ya, tidak kurang soalnya kesaksian. Mereka yang sudah berusaha untuk mendapatkan, bahkan sudah memiliki semua hal itu, tetapi beberapa di antara mereka merasa hampa karena mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kebahagiaan yang diharapkan melalui kehadiran kekayaan itu, ya. Bapak Ibu Saudara-saudara, refleksinya sederhana. Pengejaran akan kekayaan maka akan berdampak ada hal yang dikorbankan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Pengejaran kekayaan akan mendatangkan situasi lain di mana pasti akan ada korban. Ya, waktu yang sudah jelas. Ya. Waktu yang sudah jelas. Bisa jadi juga Bapak Ibu, maksud untuk mengejar kekayaan supaya mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga, ternyata tidak, karena dia berjalan dengan sendirinya. Sedangkan yang dimaksud di awal mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang dikasihi malah tertinggal. Apa maksudnya itu? Ketika tidak ada sama sekali waktu untuk orang-orang yang dikasihi, ketika tidak ada sama sekali kesempatan untuk berbagi dengan orang-orang yang dikasihi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Amsal menyampaikan pesan yang menurut saya baik untuk kita coba putar-putar dan gumuli terus, ya. Karena acap kali pengejaran terhadap kekayaan bukan berujung kepada kesejahteraan. Tidak otomatis atau tidak melulu bahwa pengejaran terhadap kekayaan ini akan mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Tidak semua kesaksian mengatakan hal itu. Ada kesaksian yang mengatakan hal lain juga, bahwa pengejaran terhadap kekayaan maka mendatangkan dampak yang lain terhadap keluarga terdekat, keluarga yang menjadi bagian dari kerinduan kita bersama untuk mendatangkan kebahagiaan bersama. Tetapi tidak sedikit juga bahwa melalui kekayaan mendatangkan dampak buruk terhadap relasi orang-orang terdekat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Karena katanya uang itu anak tunggal. Dia tidak mengenal saudara. Itu ya. Penulis Amsal menyampaikan bahwa tinggalkan niat itu. Karena ketika kita mengamat-amatinya, maka dia lenyap. Dia tiba-tiba bersayap dan lalu terbang. Sepertinya kita mengejar kekayaan untuk mendatangkan kebahagiaan. Tetapi ketika kita menoleh, ketika kita mengamat-amati,
Tidak juga kebahagiaan itu didapatkan melalui kekayaan itu. Bapak Ibu, bukan tidak mau untuk menjadi orang kaya. Saya awali dengan pertanyaan itu, siapa yang tidak mau kaya? Semua orang akan dominan untuk ingin menjadi orang yang kaya. Tetapi pesannya mengingatkan kita, jangan sampai pengejaran terhadap kekayaan itu akhirnya menjadikan kita kehilangan atau meninggalkan hal yang juga tidak kalah penting. Ya. Seperti yang saya tadi sampaikan. Mengatasnamakan kebahagiaan keluarga, bekerja buat siapa? Buat keluarga, Pak Pendeta. Maaf, itu keluarganya ketinggalan di belakang. Maksudnya membahagiakan? Enggak ada waktu sama sekali. Tidak ada kesempatan sama sekali. Tidak ada ruang sedikit pun. Ya, kebahagiaan, ya ketika kita amat-amati, dia bersayap, dia tiba-tiba terbang. Bapak Ibu, pesannya sederhana, bahwa kita diingatkan untuk menyeimbangkan kehidupan kita. Pengejaran terhadap kekayaan, ya kita butuhkan, tetapi baiknya hal-hal prinsip, keluarga yang kita kasihi, semuanya bisa beriringan. Pesannya sederhana sekali saat ini, mengingatkan kita kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk menjadi pribadi yang tidak menjadikan kekayaan faktor utama sehingga kita mengejar itu sedemikian rupa dan meninggalkan orang-orang yang kita kasih. Ya. Selamat menyeimbangkan hidup Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menyeimbangkan semua hal dalam keluarga Bapak Ibu, supaya pekerjaannya dapat, keluarganya dapat, pelayanannya dapat, semuanya seimbang. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa persembahan untuk persembahan yang bersama-sama telah kita kumpulkan, dan juga untuk menaikkan syafaat bagi segala harapan-harapan kita. Kita menundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala firman yang bersama boleh kami dengar pada saat ini. Ketika kami kembali diingatkan Tuhan bahwa kami sadar kami membutuhkan materi, tetapi kiranya itu bukan menjadi satu-satunya faktor yang menjadi obsesi dalam kehidupan kami dan keluarga. Penulis Amsal mengingatkan bahwa semua pengajaran itu hanya akan berujung kepada kesia-siaan. Oleh karenanya kami diingatkan untuk menyeimbangkan seluruh kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk segala kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terlebih kami boleh bersama-sama menyatakan syukur, agar kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah terkumpul, sehingga boleh terkelola dengan baik bagi seluruh rangkaian penata layanan di tengah jemaat Tuhan. Kami menaikkan syafaat bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dalam segala kelemahan fisik, mereka yang masih berada dalam kondisi sakit atau yang berada dalam proses pemulihan. Tuhan tetap menyertai saudara-saudara kami, berikan kesabaran untuk terus berpengharapan penuh dalam tangan kasih Tuhan. Seluruh aktivitas pelayanan di gereja kami doakan Tuhan memberkati, meskipun sampai dengan saat ini masih beribadah melalui digital streaming di tengah kegiatan-kegiatan kategorial kami lainnya, tetapi kiranya semua ini tidak menghilangkan semangat kami untuk tetap fokus dan konsentrasi, agar kiranya Tuhan memampukan kami juga, kami boleh ikut ambil bagian dalam segala kesempatan pelayanan yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa
bagi segala agenda-agenda pelayanan, agar kiranya Tuhan ikut campur dan memberkati semua yang terlibat, khusus tim gembala dan para penatua untuk tetap semangat dalam mengakomodir semua pelayanan di gereja kami. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami dalam mengurangi dampak penyebaran pandemi COVID ini. Tuhan terus memberikan semangat meskipun Jawa Barat kembali berada dalam kondisi zona merah, tetapi kiranya situasi boleh secepatnya kembali stabil dan kiranya semakin berkurang mereka yang terdampak COVID. Kami serahkan segala keluarga, semua keluarga yang terus berjuang dalam kondisi situasi seperti ini. Tidak kurang pemutusan hak kerja di mana-mana. Tuhan tetap memberkati, mencukupkan kebutuhan kehidupan mereka. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih terus berjerih lelah dalam perekonomian mereka dengan situasi seperti ini. Tuhan senantiasa mendengar doa mereka, segala usaha mereka yang dilakukan, Tuhan ikut campur dan memberkati, sehingga boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka. Ini seluruh syafaat kami serahkan doa kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita untuk terus menjabarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita kembali dalam pemahaman kita bahwa Tuhan senantiasa mendampingi kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, memberkati dan memelihara hidup kita pribadi dan keluarga kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati kita sekalian.